Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam, gimana kabar kalian? Sehat kan? Dompet kalian juga mulai sehat kan? Gak sekering kemarin-kemarin waktu PPKM. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau masih kering juga mungkin butuh siraman rohani. Malam ini saya akan membacakan lanjutan cerita kisah istri tua. Ini bagian ending. Ya udah, langsung saja saya bacakan ceritanya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Istri Tua. Dikirimkan oleh Sheila Indrawi. Waktu terus berjalan. Tanpa terasa, aku naik ke kelas 6 sekolah dasar. Kejadian malam itu bersama bapak sempat membuatku takut berada di luar rumah saat malam hari. Tapi seiring waktu, aku mulai lupa karena disibukkan dengan kegiatan belajar menghadapi ujian sekolah dasar. Soal kejadian lindihan itu, aku tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk bapak. Kehidupan keluarga Pak Bayan perlahan mulai redup. Satu persatu sapinya mati karena sakit. Sisanya dijual karena tidak mampu mengurus lagi. Bule Sri juga sudah jarang mengobrol di rumah tetangga, karena dia menggantikan semua pekerjaan rumah tangga Bude Lasmi. Penampilannya yang dulu selalu wangi berubah layu. Matanya juga kuyu dan sering terlihat bengong di teras rumah. Kadang sambil ngomong sendiri. Bule Sri yang dulu periang dan suka mengobrol berubah menjadi pribadi yang sangat tertutup. Budi dan Yani juga berubah menjadi anak dusun seperti kami, kurus dan kurang gizi. Begitupun dengan Pak Bayan. Penampilan Pak Bayan juga mulai berubah. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut dan jarang tersenyum. Yuka sebagai tetangga paling dekat sering mendengar Bule Sri menjerit di tengah malam. Dan seringkali juga menangis dan bicara sendiri. Entah apa yang terjadi di dalam rumah itu. Jika ada permasalahan yang terjadi pada warga biasa, tentu seorang bayanlah yang paling berani campur tangan. Tapi ketika yang mengalami masalah keluarga itu adalah seorang bayan, kami para warga tidak berani turut campur. Gosip yang beredar, Bule Sri diteror hantu Bude Lasmi. Warga mulai membuat teori sendiri-sendiri. Ada yang bilang arwah Bude Lasmi menuntut balas. Pak Bayan juga mulai bertani seperti warga yang lain selama beberapa musim. Tapi beberapa kali pula gagal panen. Dari mulai bertanam singkong, jagung, kedelai dan yang terakhir bertanam padi darat. Kegagalan panen yang beruntun itu membuat keuangan keluarga mereka semakin buruk. Sepetak demi sepetak, ladang mereka terjual dan hanya menyisakan rumah dan tanah pekarangan. Pak Bayan bangkrut. Urusan warga juga mulai sering diabaikan. Lebih sering, Pak Bayan berada di luar kecamatan, di tempat desa asalnya dulu. Kabar yang kami dengar, beliau berencana pindah dari kampung ini. Saat libur catur bulan, biasanya aku membantu bapak di ladang, ikut mengurus tanaman singkong atau sekedar mengantarkan makan siang. Suatu hari saat aku sedang mengantarkan makan siang dan kopi untuk bapak di ladang, Pak Bayan menghampiri bapak yang sedang makan di gubuk. Bapak menawari Pak Bayan untuk ikut makan. Namun beliau menolak. Aku membuatkan 2 gelas kopi. Sambil menikmati kopi, mereka mengobrol. Aku pergi menjauh untuk bermain di parit yang membelah ladang bapak. Tapi karena di ladang bapak, batang singkongnya baru ditanam, suara obrolan mereka terbawa angin kemana-mana tanpa halangan. Awalnya aku tidak tertarik untuk menguping, sampai pada obrolan yang membuatku pasang kuping dan memutar badanku ke arah mereka, sambil tetap bermain air. Mo, kamu punya kenalan orang pinter gak? Tanya Pak Bayan bertanya setelah menyeruput kopi. Banyak, Pak. Mau yang pintar bidang apa?
Juru ketik, aljabar, atau pinter ngapusi? Bapak menjawab sambil tertawa kecil. Aku serius lu, Mo. Pak Bayan memutus candaan bapak. Buat apa toh, Pak? Sampean kan punya Tuhan. Jawab bapak tak kalah serius. Masalah ini nggak bakal selesai dengan cuma berdoa, Mo. Jawab Pak Bayan dengan tatapan menerawang. Ini aku cuma cerita ke kamu ya, Mo, karena kamu tak pandang yang paling pintar di kampung kita. Lanjut Pak Bayan lagi. Aku mendekat ke gubuk dan pura-pura sibuk membereskan bekas makan bapak. Pak Bayan bercerita tentang harta keluarga mereka yang hilang bersama kematian Bude Lasmi. Selama ini yang diberikan tanggung jawab memegang keuangan keluarga adalah Bude Lasmi. Uang hasil menjual anak-anak sapi dan bisnis Pak Bayan selama bertahun-tahun disimpan oleh Bude Lasmi dalam bentuk perhiasan emas. Tentang di mana menyimpan emas tersebut hanya Bude Lasmi yang tahu. Pak Bayan tidak pernah keberatan atau mempertanyakannya, karena Pak Bayan sangat percaya dengan Bude Lasmi. Harta tersebut menurut rencana akan digunakan untuk biaya pendidikan anak-anak mereka, karena Pak Bayan berencana memasukkan Bude ke Akademi Kepolisian. Sementara Yani ia persiapkan untuk menjadi bidan desa. Kedua pendidikan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terakhir, Bude Lasmi memberitahu bahwa emas mereka sudah lebih dari 3 ons. Yang tidak terpikirkan oleh Pak Bayan adalah Bude Lasmi meninggal tanpa direncanakan, meninggalkan keluarga itu dalam ketidaktahuan. Pak Bayan sudah berkali-kali membongkar isi rumah mereka, tapi nihil. Bude Lasmi membawa rahasia harta itu ke dalam kubur. Sementara itu, Bule Sri tidak tahu menahu soal keuangan keluarga. Selama ini, tugas Bule Sri mengurus anak-anak dan berbelanja keperluan keluarga. Tiap kali butuh uang, ia selalu minta kepada Bude Lasmi, meskipun kadang harus ribut dulu. Tapi Bude Lasmi selalu memberikan yang Bule Sri minta. Dan Bule Sri juga tidak keberatan dengan pembagian tanggung jawab dalam keluarga tersebut. Bapak terlihat agak kaget mendengar cerita Pak Bayan. Yo alah, segitu banyak kok bisa gak ketemu toh, Pak? Komentar Bapak setelah Pak Bayan mengakhiri ceritanya. Aku yo heran, sahut Pak Bayan lagi. Jadi maksudnya orang pintar itu buat nyariin emas itu toh, Pak? Tanya Bapak lagi. Iya, Mo, sama bersihin Sri. Kayaknya dia itu ketempelan. Lanjut Pak Bayan lagi. Pak Bayan biasa memanggil Bude Lasmi dengan sebutan ibu. Sementara Bule Sri dipanggil dengan namanya saja, kecuali di depan anak-anak mereka. Ketempelan? Ketempelan apa toh, Pak? Tanya Bapak lagi. Nggak tahu, Mo. Dia itu kalau tidur sering jerit-jerit. Kadang nangis, kadang teriak-teriak. Dan gara-gara itu Sri jadi takut tidur. Makanya sekarang dia jadi kurus. Dia juga sering linglung, ngomong sendiri, ketawa sendiri, kadang marah-marah sendiri. Aku khawatir banget, Mo. Jelas Pak Bayan lagi. Sampean gak nanya siapa yang ditemuinya pas tidur itu? Tanya Bapak. Ibu, jawab Pak Bayan sambil matanya menerawang. Beberapa saat keduanya terdiam dengan pikirannya masing-masing. Lalu Pak Bayan menoleh ke arah Bapak yang termangu. Kalau kamu mau nanya, nanya aja, Mo. Gak usah sungkan. Dengan aku cerita ke kamu, berarti aku percaya sama kamu. Suara Pak Bayan memecah kesunyian. Sampean udah dengar gosip warga soal kematian Bude Lasmi belum, Pak? Bapak memberanikan diri bertanya. Udah semuanya. Aku juga udah nanya ke Sri. Tiap tak tanya, dia selalu jawab kalau dia gak bunuh ibu, sambil nangis-nangis. Aku gak mau bikin Sri makin tertekan.
Sekarang ini kan tinggal dia satu-satunya istriku, Mo. Harus benar-benar tak sayang. Pak Bayan menjawab. Lalu keduanya membisu. Rasanya aku tak tahan untuk menceritakan perihal boneka kepada Pak Bayan. Sebaliknya, Bapak menyuruhku untuk pulang duluan. Tapi aku menolak dengan alasan malas jalan kaki dan mau ikut naik gerobak saja bersama Bapak. Dari isyarat mata Bapak, sepertinya Bapak tidak setuju jika aku menceritakan perihal boneka itu kepada Pak Bayan. Akhirnya Bapak menyerah dan membiarkanku menguping pembicaraan mereka. Lalu mereka melanjutkan obrolannya. Atas saran Bapak, mereka berencana menemui Mbah Danang, salah satu dari sekelompok orang yang membuka kampung ini. Tujuannya untuk mencari orang pintar. Rencana itu akan mereka lakukan malamnya. Lebih cepat lebih baik, kata Pak Bayan. Dalam perjalanan pulang di atas gerobak sapi, aku menanyakan ke Bapak kenapa Pak Bayan tidak boleh tahu soal boneka. Kita itu gak perlu mencampuri urusan rumah tangga mereka terlalu jauh, ucap Bapak. Berarti kan kita gak jujur toh Pak, protesku. Ada, kita bohong sama Pak Bayan, tanya Bapak kepadaku. Ya gak ada sih, jawabku singkat. Ya sudah, Bapak berusaha menyudahi obrolan kami. Nanti kalau kamu udah dewasa, kamu bakal paham. Kalau sekarang percuma, tak jelasin juga kamu gak bakal paham, tambah Bapak lagi. Aku cemberut karena merasa disepelekan. Sepanjang jalan di atas gerobak, aku diam karena kesal. Sepertinya Bapak tanggap dengan sikapku. Lalu Bapak mengusap kepalaku. Aku menepis tangan Bapak karena masih kesal. Gini ya, ini misal bener yang bunuh Bude Lasmi itu Bule Sri, pakai boneka misalnya. Kamu bisa bayangin gak kejadian selanjutnya apa? Bapak bertanya tanpa menoleh kepadaku. Aku tidak bereaksi. Dalam kondisi lagi depresi kayak gitu, Bule Sri ditangkap polisi lalu dicerai sama Pak Bayan. Terus anak-anak mereka gimana? Terus coba kamu pikir baik-baik. Mungkin gak orang yang dipukul cuma pakai boneka bisa mati? Harusnya ini urusan penegak hukum. Tapi di zaman kayak gini cuma orang putus asa yang percaya sama hukum. Ya wis lah, kamu juga gak paham sama yang Bapak omongin. Bapak benar-benar mengakhiri obrolan kami. Mungkin semua omongan Bapak benar, kecuali soal kemampuan pemahamanku. Malamnya Bapak dijemput Pak Bayan. Mereka ke rumah Mbah Danang. Jam 1 dini hari Bapak baru pulang. Besok siangnya Bapak dijemput Pak Bayan lagi. Mencari orang pintar katanya. Dan lagi-lagi pulang dini hari. Besoknya lagi Bapak ke rumah Pak Bayan. Karena katanya hari itu si orang pintar bakal datang buat bersihin Bule Sri. Yang menurut si orang pintar itu Bule Sri ketempelan, semacam ditumpangi jin atau semacamnya. Menurut saya sih aneh. Mereka belum pernah ketemu, tapi bisa tahu kalau Bule Sri ketempelan. Ah sudahlah, mungkin karena itu mereka dijuluki orang pintar. Tindakan Pak Bayan memanggil orang pintar itu ternyata tidak membawa hasil apa-apa. Lokasi di mana Bude Lasmi menyimpan emas juga tidak jelas. Menurut cerita Bapak, si orang pintar itu bilang, dibilang jauh, enggak. Dibilang dekat juga enggak. Dibilang saudara ya bukan saudara. Dibilang orang lain, tapi dekat banget. Pokoknya Pak Bayan nanti bakal nemuin sendiri barang itu. Ini kan kalimat random yang diucapkan oleh dukun-dukun penipu. Dengan tidak ditemukannya emas itu, kondisi ekonomi Pak Bayan memburuk. Kondisi Bule Sri juga gak kunjung membaik, malah semakin parah. Suatu ketika, pernah Pak Bayan mendapati Bule Sri sedang membakar tangannya sendiri di atas tungku. Setelah diselamatkan Pak Bayan, lalu ditanyai kenapa melakukan itu.
Bule Sri bingung. Katanya dia tidak ingat. Luka tangan Bule Sri cukup parah, melepuh sampai pergelangan tangan. Lalu Pak Bayan memutuskan pindah ke daerah baru untuk memulai hidup baru. Mereka menjual rumah dan pekarangan tersebut. Tak butuh waktu lama, aset terakhir milik Pak Bayan terjual kepada warga baru dari Jawa Timur. Pak Bayan mulai berkemas dan menentukan hari keberangkatan ke daerah baru. Semua keperluan kepindahan diurus oleh Pak Bayan sendiri, karena Bule Sri sudah tidak seperti dulu lagi. Dia cuma duduk di teras menyaksikan semua kesibukan Pak Bayan. Pada malam terakhir sebelum pindah, mereka mengundang tetangga dan menjamu mereka dengan makanan dan minuman, semacam open house. Para lelaki begadang sampai subuh. Kakak lelakiku juga ke sana untuk makan gratis. Para ibu-ibu termasuk ibuku juga ke sana untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk para bapak-bapak. Sementara aku hanya duduk di teras rumahku, memainkan tombol di radio yang jarang-jarang bisa aku kuasai, lalu pergi tidur dengan membiarkan pintu terbuka, supaya kalau mereka pulang tidak mengganggu tidurku dan kedua saudariku. Esoknya baru aku ketahui dari ibu, ternyata malam itu sekitar jam 12-an ada kejadian luar biasa di rumah Pak Bayan. Di dusun kami ada seorang tukang urut bayi bernama Mbah Mun. Umur Mbah Mun sekitar 60 tahunan. Selain tukang urut bayi, tubuh Mbah Mun juga sering dipakai sebagai mediator komunikasi manusia dengan makhluk tak kasat mata. Misalnya ada warga yang entah karena apa ingin berkomunikasi dengan arwah leluhur mereka akan meminjam badan Mbah Mun sebagai media untuk dirasuki oleh arwah atau makhluk yang dimaksud. Jujur, soal ini aku sendiri belum pernah melihat langsung, hanya dengar-dengar dari orang. Pada malam itu, Mbah Mun sedang ada tamu pasien urut dari dusun sebelah, sehingga tidak ikut datang ke rumah Pak Bayan. Sementara suaminya Mbah Mo sudah pergi ke rumah Pak Bayan sedari maghrib. Mbah Mun di rumah bersama Joko, anaknya yang masih bujang. Selesai mengurut bayi, tiba-tiba badan Mbah Mun kejang. Joko yang tahu gelagat itu segera bertindak. Karena bukan sekali dua kali Mbah Mun kesurupan. Ia berlari ke rumah Pak Bayan menyusul bapaknya. Begitu sampai di rumahnya, Mbah Mo menanyakan siapa dan kenapa masuk ke tubuh Mbah Mun. Lalu Mbah Mun yang sedang dirasuki itu mengaku sebagai Bude Lasmi dan meminta Pak Bayan untuk datang kepadanya. Mbah Mo segera memerintahkan Joko untuk menjemput Pak Bayan. Setelah Pak Bayan datang, Mbah Mun mengatakan sesuatu kepada Pak Bayan. Setelah itu dengan tiba-tiba lagi Mbah Mun sadar dari kerasukan. Kalimat yang diucapkan kepada Pak Bayan kira-kira seperti ini. Sing wis yo wis, menungso kabeh akeh salah lan lupute. Aku ya wis lilo, soal bondo nek iku rezekimu mesti ketemu. Nek panggah ra ono, ikhlasno kanggo ngresiki dosamu. Yang artinya kira-kira yang udah ya udah, manusia itu banyak salah dan dosa. Aku sudah ikhlas. Soal harta, jika itu sudah rezekimu, pasti bakal ketemu. Kalau tetap gak ketemu, ikhlaskan untuk membersihkan dosa. Esoknya keluarga Pak Argo pergi dari kampung kami untuk memulai hidup baru. Aku sebut Pak Argo karena setelah dia pergi, dia bukan Bayan lagi. Di tempat tinggal yang baru, kehidupan Pak Argo tidak begitu baik. Mereka hidup dalam kemiskinan. Tapi kabar baiknya adalah Bule Sri sembuh total. Setelah aku dewasa dan memiliki anak, aku mendengar kabar bahwa beliau sakit-sakitan. Sementara anak lelakinya, Budi, jadi residivis. Keluar masuk penjara karena kasus pencurian. Sementara Yani, dia meninggal saat hamil anak pertama. 2 tahun setelah meninggalnya Yani, Pak Argo meninggal. Lalu disusul Bule Sri 3 bulan kemudian.
Bagian penutup ini berdasarkan cerita Joko, sesuai amanat Mbah Mun semasa hidup. Cerita ini hanya boleh disampaikan ke beberapa orang, salah satunya kepadaku. Mbah Mun sendiri meninggal saat aku kelas 2 SMA. Menurut Joko, saat Mbah Mun kerasukan sebelum Pak Bayan datang, beliau diberi penglihatan oleh arwah Budi Lasmi tentang kejadian meninggalnya Budi Lasmi. Budi Lasmi hanya memberikan gambaran kejadian sampai Bule Sri menemukan boneka itu. Tentang di mana keberadaan boneka itu atau di mana Bule Sri mengubur boneka itu tidak ada yang tahu. Tapi seperti juga Bule Sri, Mbah Mun, juga Joko, tidak ada yang tahu seberapa nilai boneka tersebut. Hanya Budi Lasmi yang tahu berapa nilai boneka tersebut. Bisa saja seharga emas 3 ons. Di dalam sebuah kamar yang berukuran 2 x 3 meter, terlihat 2 perempuan yang sedang berdebat. "Aku cuma minta dikit, Mbak." Itu suara Sri, perempuan yang lebih muda. "Kalau aku bilang gak ada, ya gak ada." Suara Lasmi, perempuan yang lebih tua, sedikit berteriak. "Mbak Las gak usah bohong. Kemarin kan habis jual sapi, kok bilang gak ada duit?" Sri terus mendesak. "Terserah." Lasmi menjawab ketus, lalu keluar dari kamar. "Kalau diminta gak boleh, ya tak ambil sendiri," gerutu Sri sambil membuka lemari baju Lasmi. Lalu tangannya merogoh setiap sudut bagian dalam lemari. "Lancang kamu, Sri." Lasmi berbalik lalu menyingkirkan tangan Sri dari lemarinya. Sementara itu, Sri menemukan boneka putrinya yang sudah hilang 3 tahun yang lalu. Ada di bawah pojok lemari Lasmi. Sri memandang heran dengan benda yang ada di tangannya. "Sundel kowe, Sri." Lasmi berusaha merebut boneka itu dari tangan Sri. Sri sangat marah disebut sundal. Dia mengangkat boneka itu tinggi-tinggi supaya Lasmi yang berbadan kecil dan pendek itu tidak bisa meraih boneka tersebut. Lasmi berang, lalu mendorong tubuh Sri. Tubuh Sri terantuk pada sisi pintu lemari, lalu jatuh terduduk. Sri meringis menahan sakit. Lasmi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Segera dia raih boneka tersebut dari tangan Sri. Sri berusaha mempertahankan boneka tersebut. Keduanya bergulat memperebutkan boneka. Di tengah pergulatan itu, Sri berhasil memukul kening Lasmi beberapa kali dengan boneka. Lasmi kaget. Dia merasa pusing. Tangannya meraba keningnya. Basah. Lasmi ngeri melihat darah di tangannya. Begitu juga dengan Sri. "Maaf, Mbak, aku gak bermaksud." Belum selesai Sri bicara, Lasmi terjatuh duduk sambil memegangi dadanya. Mulutnya megap-megap seperti kehabisan nafas. Sri panik. Wajah Lasmi mulai pucat. Sri mulai menangis dan memanggil-manggil Lasmi. Mbak, sadar Mbak, sadar!" teriak Sri kebingungan. Lasmi tidak bergerak maupun menyahut. Sri tertegun. Tangisnya berhenti sejenak. Dia mendekatkan jarinya di atas hidung Lasmi. Tidak ada tanda udara yang keluar masuk. Sri meremas rambutnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia memandang sekeliling ruangan dan melihat kepala boneka itu berdarah. Sri kaget. Dalam kondisi syok, dia mengambil boneka itu, lalu mengangkatnya dan menurunkannya lagi. Meremas bagian kepalanya. Ia mengernyitkan kening, menatap heran ke arah boneka. Lalu buru-buru membuangnya ke jendela. Mungkin Sri merasa aneh. Kenapa kepala Lasmi bisa bocor hanya karena boneka? Sri juga heran. Kenapa kepalanya berat? Bukan kepala Sri yang berat, tapi kepala boneka itu. Setelah itu, Lek Karso masuk ke kamar karena mendengar keributan mereka. Kebetulan saat itu Lek Karso sedang berada di kandang sapi mengurus pakan.
Malamnya, setelah semua pelayat pulang, Sri diam-diam ke belakang rumah dengan membawa cangkul. Di dalam gelap, ia mencari-cari boneka tersebut dan menemukannya di samping rumpun pisang kepok. Selesai. Panjang juga ya kisah ini. Tapi endingnya untuk keluarga Pak Argo bisa dibilang sad ending. Kasihan mereka, kehidupan memang gak ada yang tahu. Saat ini kita sejahtera, besok gak ada yang tahu. Makanya buat kalian yang saat ini masih ngerasa susah, jangan berkecil hati. Siapa tahu besok jadi kaya raya. Yang penting selalu mawas diri dan positive thinking. Ya sudah, cukup sekian cerita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh iya, bagi kalian yang penasaran sama episode-episode terbaru, silahkan ke Spotify biar jadi pendengar pertama. Yang belum kirim cerita, ayo kirim cerita kalian yang seru-seru ke email podcastkopiehitam@gmail.com. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.